korupsi, kolusi. Kontroversi Nasser Al-Khelaifi semuanya tertutup rapat oleh keberhasilan PSG meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya. Skor mencolok 5-0 tak pernah diprediksi sebelumnya. Allianz Arena yang pada September lalu menjadi arena pembantaian Dinamo Zagreb oleh tuan rumah diwariskan pada PSG untuk menjadi lubang buaya bagi Internazionale. Fans Il Biscione mungkin tak menyangka tim mereka begitu terhina di final akbar. Tapi sesiapa yang menonton minimal highlight ketika PSG menghentikan laju Liverpool. Kekalahan Inter sudah diprediksi sebelum-sebelumnya. Ya, tapi kalahnya nggak sebesar itu juga kali. Betul nggak? Baru kali ini sebuah tim kalah di final Liga Champions dengan defisit 5 gol. Inter mestinya WO usai PSG mencetak 1 gol. Setidaknya dengan WO, wakil Italia itu nggak akan sememalukan ini. Paling tidak, mereka tidak akan dicap tim paling buruk di final Liga Champions. Karena Inter memilih sok kuat, sok tangguh, padahal rapuh seperti seorang laki-laki yang diputusin pacarnya, ya makin-makinlah tersiksa. 4 gol tambahan tercipta usai back-back Inter kena gendam Achraf Hakimi. Jan Sommer, kiper yang katanya jago itu jadi terlihat perlu ditatar lagi oleh Agus Murad. Sayangnya, tak ada aksi-aksi heroik Gianluigi Donnarumma di laga itu seperti yang biasa terlihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bukan karena main jelek, tapi memang tak ada ancaman berarti ke gawangnya. Lah, coba ngana pikir, sepanjang 90 menit Inter cuma melepas 2 tembakan ke arah gawang. Bayangkan, rukun Islam aja ada 5 loh. Kemenangan ini menunjukkan bahwa prediksi-prediksi di luaran sana termasuk starting 11 benar. Mimin harap kamu sudah nonton videonya. Kalau enggak ya, sungguh terlalu. Kita lanjut ya. Sebelum laga, superkomputer Opta lebih dulu menebak kalau Labene Yammata akan kalah di partai final. Kans Inter memenangkan gelar di Munchen hanya 43,4% menurut mereka. Sebelum ini, superkomputer Opta kerap tidak tepat memprediksi Inter. Misalnya ketika mereka memprediksi Inter akan kalah dari Barcelona, tapi nyatanya Barca yang tersingkir di semifinal. Tapi kali ini prediksi superkomputer Opta tepat. Berarti kita bisa mengimani prediksi-prediksi tadi. Ya terserah kamu. Tapi ingat hal ini, satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Yang kemudian disorot dari kemenangan Le Parisien kemarin adalah ketiadaan pemain bintang. Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe tak lagi berada di Paris. Juga tak ada lagi nama seperti Marco Verratti, Angel Di Maria, Mauro Icardi, hingga Julian Draxler. Skuad PSG dipenuhi para pemain muda. Cek saja di Transfermarkt, rata-rata usianya bahkan gak nyampe 24 tahun. Tapi para Gen Z inilah yang membuat para pemain spek Toyota Starlet akhirnya turun mesin. Dari awal musim, Luis Enrique sepertinya ingin membangun tim yang dipenuhi nom-noman pemikat wanita. Pengeluaran untuk transfer pun menurun dari 454,5 juta euro di musim lalu menjadi 239,92 juta euro di musim ini. Gila, hampir separuhnya nggak tuh? Nah, mumpung PSG baru saja meraih treble, tak kasih fakta yang baik-baik. Le Parisien yang sering dicap boros, foya-foya, menghamburkan banyak uang yang kalau kita warga Facebook lebih baik disumbangkan, ternyata tak seboros yang kamu kira. Kalau dihitung dari datangnya Nasser Al-Khelaifi, memang pengeluaran PSG membengkak yakni 1,8 miliar euro atau kira-kira 33,3 triliun rupiah. Tapi kalau kita membacanya per musim, dalam beberapa musim terakhir saja deh, pengeluaran PSG untuk transfer khususnya tak besar-besar amat, malah cenderung kecil. Musim 2022-2023 PSG hanya mengeluarkan 147 juta euro. Musim 2021-2022 saat Lionel Messi dan Sergio Ramos tiba, pengeluaran PSG bahkan cuma 91 juta euro saja.
Itu meningkat sedikit dari musim sebelumnya di mana pengeluaran PSG kala itu 62 juta euro. Gimana? Tercengang dengan fakta ini? Banyak yang bilang keberhasilan PSG meraih si kuping besar adalah buah atas kesabaran Nasser Al-Khelaifi. Tapi kalau menurut Mimin sih, enggak ya. Sejak kapan Nasser seorang penyabar? Mungkin di dalam dirinya tersimpan keteladanan Nabi Ayub, tapi aktualisasinya tidak. Menebus klausul pelepasan Neymar yang nilainya nggak ngotak, membajak Kylian Mbappe, membeli pemain seperti Angel Di Maria dengan harga tinggi, lalu dengan PD-nya menyikat Lionel Messi secara gratisan dan memberinya gaji besar. Apa ini bisa disebut sabar? Belum lagi orang Qatar itu sering marah-marah. Ingat bagaimana ia menyatroni ruang ganti Real Madrid dan mengancam para pemain usai timnya takluk. Alasan-alasan ini cukup menunjukkan bahwa Al-Khelaifi bukan sosok penyabar. Daripada menyebut kemenangan ini buah kesabaran Nasser, lebih tepat menyebutnya sebagai buah kesadarannya. Setelah terseret banyak kasus dari ancaman ke pemain sampai penculikan, lalu kasus yang berkaitan dengan finansial, Nasser pun sadar. Tidak, lebih tepatnya dipaksa sadar. Jika terus mengeluarkan banyak uang, PSG terancam sanksi. Tapi masalahnya bukan cuma PSG yang terancam, posisi Nasser Al-Khelaifi juga dalam bahaya. Induk perusahaan yang memberi wewenang Nasser, Qatar Investment Authority, muak pada cara mantan petenis itu mengelola PSG. Jabatannya di Qatar Sports Investment dan PSG terancam dicabut lantaran menghamburkan banyak duit dan merugikan. Nasser Al-Khelaifi sadar untuk mulai cermat membelanjakan uang. Dari seluruh kecermatannya, satu yang perlu diacungi jempol yaitu kala merekrut Luis Enrique. Bisa dipastikan hanya mereka yang gelap mata yang tak mengakui itu sebagai keputusan jitu. Selama QSI menginvestasikan uang ke PSG, Luis Enrique satu-satunya pelatih yang jelas idenya. Serius, bahkan sejak era Carlo Ancelotti. Ance memang membuka keran gelar Ligue 1, tapi ia tak punya ide sekalipun dikenal sebagai pelatih dengan man management terbaik di dunia. Sisanya, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino hingga Christophe Galtier hanya sekedar diminta meraih gelar, utamanya gelar Eropa. Tapi tak punya ide. Mereka cuma memanfaatkan pemain yang ada untuk setiap kesempatan meraih gelar. Enrique bukan sosok yang seperti itu. Ia datang membawa filosofi dan ide. Itulah yang ia sampaikan ke pemain PSG termasuk para bintang seperti Kylian Mbappe. Ia tak peduli status pemain, yang lebih penting adalah idenya. Jika pemain tak mau atau menolak secara halus idenya, buang, atau Enrique membiarkannya pergi. Itulah kenapa Enrique tak menahan Mbappe ketika ingin ke Real Madrid. Ia santai saja. Enrique toh punya rencana, dan rencana itu didukung pemilik PSG. Hasilnya bisa kita saksikan bagaimana Enrique berhasil membangun dream team-nya. Ia butuh trio di lini depan. Namun karena Bradley Barcola kurang jam terbang di level tertinggi, didatangkanlah Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia pemain termahal yang didatangkan musim ini. Tapi ia benar-benar menjawab kebutuhan trio lini depan yang sudah ada Desiree Doué dan Ousmane Dembele. Begitu pula João Neves yang dibeli hampir 60 juta euro. Ia melengkapi trio lini tengah yang sudah ada Vitinha dan Fabian Ruiz. Punya rencana yang didukung pemilik, Luis Enrique merasa cukup. Ia tak perlu sesumbar jelang laga. Cukup bilang, saya ingin memberikan trofi Liga Champions pertama buat Paris sebelum final, dan ia buktikan itu.